Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, dengan pokok bahasan menentukan ide pokok bacaan. Langsung saja kita bisa lihat contoh bacaan dengan judul organ gerak manusia dan hewan. Silakan kalian baca terlebih dahulu ya. Ada berapa paragraf bacaan tersebut? Iya, benar ya. Bacaan tersebut ada 5 paragraf. Jadi satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Dan biasanya sebuah paragraf itu ditandai dengan kata awal yang menjorok ke dalam. Satu paragraf itu terdiri dari satu ide pokok. Jadi karena ini ada 5 paragraf, jadi pada bacaan ini ada 5 ide pokok. Baiklah, sekarang mari kita coba untuk menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari bacaan tersebut. Dimulai dari yang paragraf pertama. Paragraf pertama itu dari salah satu ciri sampai bagian tubuhnya, titik. Nah, itu adalah paragraf pertama. Nah, kira-kira dari paragraf tersebut, ide pokoknya yang mana ya? Iya, benar sekali. Ide pokoknya itu terletak di awal ya. Jadi, ide pokoknya itu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sehingga kalimat yang selain itu adalah kalimat pengembang. Jadi kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, itu adalah termasuk kalimat pengembang. Kalau yang ada di sini di layar itu hanya sampai bagian dari tubuh saja karena memang tidak muat ya. Kalau kalian ingin sampai seluruh bagian tubuhnya itu boleh-boleh saja. Selanjutnya kita akan menentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf yang kedua. Pada paragraf kedua, ide pokoknya itu terletak di awal juga ya, sama ya, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, berarti kalimat pengembangnya itu adalah organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Selanjutnya, paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga, ide pokoknya kira-kira yang mana nih ya? Iya, betul ya. Ide pokoknya itu terdapat di awal juga, gitu. Jadi ide pokoknya adalah organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Sehingga kalimat yang lainnya itu adalah kalimat pengembang. Kalimat pengembangnya yang mana? Berarti kalimat pengembangnya adalah alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Kalau di sini itu kalimat pengembangnya nggak ditulis semua karena tidak muat. Tapi kalau jawaban kalian ditulis semua ya sampai sistem gerak itu boleh-boleh saja. Benar ya jawabannya ya. Selanjutnya paragraf yang keempat. Ide pokoknya kira-kira terdapat di mana ya? Ya, benar, terdapat di awal lagi ya. Jadi ide pokoknya adalah tulang disebut alat gerak pasif. Nah, itu. Jadi ada di kalimat utamanya ada di awal seperti itu. Sehingga kalimat yang selanjutnya itu adalah kalimat pengembang. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, itu kalimat pengembangnya ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke paragraf yang kelima.
Paragraf yang kelima, ide pokoknya juga sama ya, adanya di depan, yaitu otot disebut alat gerak aktif. Dan kalimat pengembangnya untuk paragraf 5 itu adalah pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Selanjutnya kita akan mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini ide pokoknya yang pertama adalah organ gerak terdiri atas dua macam. Nah, kira-kira bagaimana ya mengembangkan ide pokok tersebut? Nah, kalau ibu, ini contohnya seperti ini. Sebenarnya kalian tidak usah sama seperti ibu juga tidak apa-apa. Asal jangan keluar dari ide pokok tersebut gitu ya. Jadi harus berkaitan gitu. Nah, ini ibu contohnya adalah organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif yaitu tulang, ada juga organ gerak aktif yaitu otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, jadi kalau kalimat pengembang itu yang menjelaskan ide pokok ya. Selanjutnya ada yang kedua, paragraf yang kedua yaitu ide pokoknya organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, mari kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Kalian tidak usah sama seperti ibu juga tidak apa-apa ya. Yang penting jangan keluar dari ide pokok tersebut. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Jadi ini tidak keluar dari ide pokoknya seperti itu. Selanjutnya, paragraf yang ketiga, ide pokoknya adalah tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Nah, ibu mengembangkan ide pokoknya seperti ini. Tanpa organ gerak, manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. Setelah kita berlatih menentukan ide pokok dan kalimat pengembang, jadi pertanyaannya, ide pokok bacaan tuh apa sih? Fungsinya tuh apa sih? Dan cara menentukannya tuh bagaimana sih? Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan. Dimulai dari pengertian ide pokok bacaan ya. Jadi ide pokok bacaan itu adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Ide pokok ini dijabarkan dalam bentuk kalimat utama. Jadi istilahnya kalau kalimat utama itu adalah tempatnya ide pokok seperti itu. Lalu selanjutnya fungsi ide pokok. Fungsi ide pokok itu untuk apa sih? Ya untuk menjadi dasar pengembangan paragraf. Dan selanjutnya adalah cara menentukan ide pokok bacaan. Caranya, kita membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu dengan cermat. Lalu, menentukan inti paragraf tersebut. Nah, inti paragraf itulah yang disebut dengan ide pokok atau pikiran utama. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Kalau misalnya masih bingung tentang menemukan ide pokok, nah ini ada tips mudah menemukan ide pokok. Tipsnya, yang pertama yang harus kalian ketahui adalah ide pokok biasanya berada di awal paragraf. Nah ini disebutnya dengan paragraf deduktif. Kalau di akhir paragraf, itu disebutnya adalah paragraf induktif. Dan ada juga yang
ide pokoknya itu berada di awal dan juga di akhir paragraf. Nah, ini disebut dengan paragraf campuran. Lalu yang kedua, ide pokok yang berada di awal paragraf atau deduktif itu sifatnya umum atau sempit. Jadi dia tuh masih bisa diuraikan lagi. Diuraikan dengan kalimat pengembang. Selanjutnya, yang ketiga, ide pokok yang berada di akhir paragraf atau paragraf deduktif ini umumnya merupakan suatu kesimpulan atau rangkuman dari sebuah paragraf. Lalu tips yang keempat, ide pokok untuk paragraf campuran yang terdapat di awal dan di akhir itu dapat diketahui dari kalimat awal yang bersifat utama, sedangkan kalimat akhir yang bersifat menyimpulkan paragraf. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah mengerti? Atau apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Baiklah, kalau kalian sudah mengerti tentang pembelajaran kita hari ini, sekarang Ibu ada tugas untuk kalian, yaitu membuat sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. Paragraf pertama, ide pokoknya, aku mempunyai hewan kesayangan. Paragraf 2, ide pokoknya, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Paragraf 3, ide pokoknya, aku rajin memberinya makan. Paragraf 4, ide pokoknya, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Silahkan kalian catat tugas ini di buku tulis tema kalian, dan jangan lupa untuk kirimkan tugasnya kepada Ibu. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.